Baik, perkenalkan nama saya Nimade Tara Oktadriana dengan NIM 190555101. Jadi sekarang saya akan mendemokan mengenai tugas besar dari aplikasi kesehatan yang telah saya buat. Jadi saya langsung saja untuk running untuk aplikasinya. Nah, jadi ini merupakan halaman intro yang telah saya buat. Jadi itu berisikan judul dari aplikasi yang saya buat yaitu Health ini. Nah, ini merupakan bagian login atau halaman login. Kemudian, untuk halaman registernya itu dapat memencet bagian yang tanda plus dan ini merupakan halaman registernya. Jadi saya langsung saja coba untuk bagian loginnya. Ini saya memasukkan email yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian juga passwordnya. Oke, kita coba login. Jadi ini merupakan tampilan dari dashboard atau halaman utama dari aplikasi yang saya buat. Jadi di sini itu ada dua fitur yaitu menu home dan menu calculate. Jadi yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai menu home. Nah, jadi di menu home ini ada 4 fitur utama lagi, ada cairan tubuh, elektrolit, manfaat, dan penyakit. Jadi kita coba untuk yang bagian cairan tubuh terlebih dahulu. Nah, di sini ada bagian ini itu merupakan ada informasi terkait apa itu cairan tubuh, kemudian makanan-makanan apa saja yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, kemudian di sini saya juga sambungkan ke web view. Nah, jadi nanti untuk di web view ini itu lebih memberikan informasi yang secara lebih lengkap lagi tentang kita memenuhi kebutuhan cairan tubuh selain minum air putih. Jadi di sini ada beberapa makanan seperti buah-buahan, susu skim, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut untuk ke menu selanjutnya, ada menu elektrolit. Nah, pada menu ini merupakan tampilan dari menu elektrolit yang telah saya buat. Jadi di sini, yang di bagian ini, itu saya sambungkan juga ke web view. Jadi web view-nya ini berhubungan juga dengan elektrolit dan jenis-jenis elektrolit yang ada dalam tubuh seperti natrium, kalium, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di bagian 2 ini saya juga sambungkan ke web view. Yang di sini untuk web view elektrolit dan sini untuk web view cairan. Jadi fungsi ini supaya pengguna itu tahu apa sih perbedaan dari cairan dan elektrolit itu sendiri. Jadi di sini untuk cairannya itu saya web view saya sambungkan ke halaman halodoc.com. Kemudian kalau untuk cairannya itu saya juga menggunakan web view yang itu tersambungkan pada web Hello Sehat. Kemudian untuk di bagian sini itu ada beberapa yang telah saya buat, itu jenis-jenis elektrolit yang ada dalam tubuh manusia. Kita coba buka yang untuk bagian natrium. Nah, jadi di sini berisikan informasi seputar tentang elektrolit natrium, seperti apa itu elektrolit natrium, berapa kadar normalnya dalam tubuh, kemudian kalau kekurangan sama kelebihan natrium itu apa yang akan terjadi, dan apa saja makanan yang dapat kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan natrium dalam tubuh. Kemudian begitu juga dengan klorida, itu sama isinya, kontennya itu sama, isinya seperti pengertian, kekurangan dan kelebihannya, dan sumber-sumber makanannya. Kemudian untuk yang lainnya itu kurang lebih sama seperti itu. Baik, kita lanjut untuk ke fitur yang selanjutnya, itu ada fitur manfaat. Nah, untuk fitur manfaat ini saya sambungkan juga ke web view lagi. Jadi di sini akan memberikan informasi terkait apa saja manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita memenuhi cairan tubuh. Jadi supaya usernya itu juga bisa mengetahui sebenarnya apa sih fungsi dari cairan tubuh itu sendiri untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian kita lanjut ke fitur yang keempat, itu ada fitur penyakit. Jadi di sini itu saya sudah buat beberapa penyakit yang dapat terjadi ketika kita itu tidak memenuhi atau bahkan lebih melebihi kebutuhan cairan dalam tubuh atau elektrolit yang ada dalam tubuh. Jadi kita coba untuk bagian dehidrasi. Jadi di sini akan diberikan informasi terkait apa itu dehidrasi, kemudian gejalanya itu seperti apa, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana pencegahannya, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang penyakit yang setelahnya itu juga sama, memberikan informasi yang lebih dalam terkait dengan penyakit yang dipilih. Jadi itu untuk fitur penyakit. Kemudian saya lanjut untuk fitur yang kedua, itu ada fitur calculate. Nah, dalam fitur calculate ini user itu dapat menghitung berapa sih kebutuhan cairan harian yang harus dipenuhi. Misalnya
kita coba di sini saya buatnya itu misalnya 65. Nah, di sini terlihat bahwa kebutuhan cairan harian Anda adalah 150 ml. Nah, berarti untuk user yang memiliki berat badan 65 itu akan kebutuhan akan cairan tubuhnya itu adalah 1950 ml. Nah, kemudian untuk revisi yang telah saya dapatkan sebelumnya, itu saya mendapatkan 2 revisi. Jadi yang pertama itu supaya bagaimana user supaya tahu berapa mereka tuh sudah memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya, dan yang untuk revisi yang kedua tuh misalnya kalau dia kekurangan cairan tubuh apa harus dilakukan, dan begitu pula sebaliknya kalau misalnya ada kelebihan apa yang sudah yang seharusnya dilakukan. Kemudian saya akan melihatkan terlebih dahulu untuk codingannya ya, yang telah saya buat untuk revisi yang revisi final ini. Nah, jadi di sini saya juga sudah buatin beberapa webview gitu untuk bagian tampilan dari kalkulatornya. Kemudian di sini untuk bagian activity-nya itu saya sudah deklarasikan juga ID-ID yang akan digunakan. Nah, di sini untuk kalkulator untuk menghitung cairan tubuh yang tadi, kemudian yang di sini itu akan menghitung jumlah dari cairan yang telah dikonsumsi per hari oleh penggunanya. Jadi kita coba saja. Nah, jadi sini misalnya dia kebutuhan cairannya adalah 1950 ml. Kemudian kita coba isi, misalnya dia sudah meminum air putih sebanyak misalnya, atau air putih, susu atau teh, kopi dan jus misalnya sebanyak 6 gelas. Jadi di sini ada keterangan juga satu gelas itu 200 ml. Jadi di sini 6 kita coba. Kemudian minuman botol, di mana satu botolnya adalah 300 ml. Misalnya di sini untuk minuman botol dia misalnya minum 2. Kemudian air kelapa, di mana satu buah kelapa itu mengandung cairan itu sebanyak 250 ml. Di sini kita misalnya dia tidak minum, jadi kita tulis 0 aja. Kemudian buah beris, di mana 100 gram buah beris misalnya seperti strawberry, dia itu mengandung air itu sebanyak 90 ml. Misalnya dia juga 0. Di sini ada buah semangka atau melon, di mana buah ini merupakan buah yang banyak kandungan airnya. Jadi 200 gram semangka atau melon atau setara dengan satu potong ukuran besar itu jumlah airnya itu adalah 180 ml. Di sini kita buat misalnya kita makan satu potong. Kemudian untuk buah jeruk atau belewah, di mana satu buah jeruk atau 177 gram belewah itu nilainya adalah 118 ml. Misalnya di sini kita tidak mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir itu adalah sup atau makanan berkuah, di mana satu mangkuknya itu mengandung sekitar 240 ml air. Misalnya di sini kita isikan 1. Nah, kemudian setelah semuanya diisi, kita coba klik yang calculate. Nah, jadi di sini akan terlihat jumlah cairan tubuh Anda saat ini adalah 2220 ml. Nah, setelah jumlah ini terhitung, maka akan diketahui. Di sini tulisan, wah konsumsi airnya terlalu banyak, yuk perbaiki pola makannya agar kebutuhan cairan tubuh tidak melewati batas normalmu. Nah, artinya jumlah cairan tubuh yang dikonsumsi oleh user itu sudah melebihi dari normalnya dia. Kan normalnya dia adalah 1950, sedangkan yang telah dia konsumsi itu sebanyak 2200. Nah, karena dia kelebihan, di sini ada beberapa tips yang dapat dilakukan supaya cairan tubuhnya tidak melewati batas normal. Misalnya yang pertama tuh membuat jadwal minum yang teratur, kemudian mengurangi konsumsi minuman botol, kemudian kalau misalnya kelebihan cairan tubuh itu kita dapat melakukan aktivitas yang lebih banyak supaya cairan tubuh yang keluar itu juga lebih banyak. Nah, itu untuk yang kelebihannya. Kemudian kita coba kalau misalnya dia kekurangan. Jadi kita tetap menggunakan yang ini, patokan ini 1950 ml. Di sini kita coba isikan misalnya 4. Kemudian di sini kita 0. Air kelapa misalnya kita isi 1. Misalnya buah beris ini kita isikan 1 juga. Buah semangka kita tidak isikan. Nih, kita tidak isikan juga. Jadi seperti ini, kita coba hitung berapa bininya. Oke, di sini sudah terlihat bahwa jumlah cairan tubuh Anda saat ini adalah 1140 ml, di mana jumlah ini tuh lebih sedikit dari kebutuhan cairan hariannya sebanyak 1950 ml ini. Nah, nanti di bagian bawah ini akan diberikan tips. Karena dia airnya masih kurang, jadi diberikan tips bagaimana caranya supaya kebutuhan cairan tubuh dalam harian itu terpenuhi. Jadi adapun tipsnya yang pertama, membawa botol minuman saat bepergian.
minum sebelum haus dan saat merasa lapar, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air. Jadi itu untuk fitur calculate yang telah saya buat. Kemudian untuk yang selanjutnya, itu ada di atasnya ada action bar. Kalau yang di sini itu saya sambungkan ke web view, itu tentang web view dari website Elo Sehat. Jadi di sini pengguna itu bisa banyak mengetahui informasi seputar kesehatan. Jadi di sini dia bisa search apa saja yang dia ingin cari terkait dengan kesehatan. Kemudian selanjutnya ada di sini ada bagian account dan logout. Jadi kalau account ini merupakan bagian halaman profil account dari penggunanya, berisikan nama, birthday, address, phone, email, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada fitur logout. Jadi untuk fitur logout ini akan membawa user itu kembali ke menu login. Sekian demo dari tugas besar pemrograman mobile mengenai aplikasi kesehatan Health ini yang telah saya buat. Terima kasih.